Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Mr. Daya di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar skema pada pembentukan bayangan pada sebuah benda yang diletakkan pada sebuah cermin cembung. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui diagram pada cermin cembung. Diagramnya seperti ini. Untuk cermin cembung, titik fokus dan titik pusat pelengkungan dia berada di belakang cerminnya. Jadi di sini adalah bagian dari belakang cermin dan di sini adalah bagian depannya. Ketika kita meletakkan sebuah benda di depan cermin cembung, maka dapat kita gambarkan seperti ini. Dan untuk menentukan skema pembentukan bayangannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 macam sinar istimewa yang ada pada cermin cembung. Sinar istimewanya yaitu seperti ini. Untuk menentukan skema pembentukan bayangannya, nanti kita akan menggunakan 2 dari 3 buah sinar istimewa di sini. Jadi kita cukup menggunakan 2 buah sinar istimewa saja. Dan sinar istimewa yang kita gunakan dapat dipilih terserah kalian. Jadi tidak harus semuanya dipakai. Kalian dapat memilih 2 di antara 3 ini. Oke, sekarang langsung kita aplikasikan ke dalam diagram berikut. Pertama kita gambar sinar datangnya, kita memakai sinar datang yang dia sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia melewati bendanya, kita pakai di atas benda di sini, bagian atasnya, kemudian dia sejajar sumbu utama sampai dia ke cermin di sini. Setelah itu dia akan dipantulkan seolah-olah dia berasal dari titik fokus. Nah, jadi di sini kita memakai sinar istimewa yang di sini ya. Kemudian kita pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa di sini yang kita pakai, dia melewati benda kemudian menuju ke titik fokusnya. Kemudian dari cermin dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Oke, sekarang yang harus kita amati di sini adalah sinar pantulnya. Sinar pantul yang pertama dia mengarah ke atas sini. Kemudian sinar pantul yang kedua dia sejajar sumbu utama di sini. Kalau kita amati di sini, kedua buah sinar pantul ini dia tidak mungkin berpotongan karena semakin jauh di sini dia akan semakin saling menjauhi. Oleh karena itu di sini kita perlu menggambar perpanjangan dari sinar pantulnya ke arah belakang cermin. Seperti ini. Jadi yang kita perpanjang di sini adalah sinar pantulnya. Kita perpanjang ke arah belakang cermin dengan menggunakan garis putus-putus. Ini perpanjangan sinar pantul yang pertama, kemudian di sini adalah perpanjangan sinar pantul yang kedua. Nah, di sini kita dapatkan terdapat sebuah titik perpotongan. Disinilah menandakan di mana lokasi bayangan tersebut terbentuk. Dapat kita gambarkan seperti ini. Kemudian untuk menentukan sifat bayangannya, yang pertama, karena bayangan ini terbentuk di belakang cermin, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya. Jadi semua bayangan yang terbentuk di belakang cermin dia bersifat maya. Kemudian di sini dia sama-sama menghadap ke atas seperti bendanya. Jadi di sini dia bersifat tegak. Dan ukurannya dapat kita lihat di sini dia lebih kecil dari bendanya ini. Sehingga dapat kita tuliskan secara lengkap bahwa sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Ada hal penting yang harus kalian ingat terkait dengan cermin cembung. Ketika kita meletakkan sebuah benda di depan cermin cembung, maka dia pasti berada di daerah sini. Oleh karena itu, semua benda yang diletakkan di depan cermin cembung, maka dia akan membentuk bayangan di daerah sini juga. Oleh karena itu, semua benda yang diletakkan di depan cermin cembung, maka dia akan membentuk bayangan yang memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Like apabila video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk tetap dukung channel ini.